Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judan Spito Malika dengan NPM 221500153. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu, menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah User Experience. Tugas yang adalah dijelaskan mengenai User Centered Design atau Human Centered Design. Kemudian ada agile development, ada design sprint, dan juga review artikel mengenai implementasi pada user approach design. Oke, sebelumnya latar belakang dari pembuatan tugas ini adalah yang pertama, kebutuhan sistem informasi yang holistik, di mana desain sistem tidak hanya berlaku secara teknis, tetapi juga memahami konteks sosial pengguna. Kemudian yang kedua terdapat latar belakangnya adalah peran UCD dan HCD. User UCD dan HCD ini merupakan user-centered design dan human-centered design. User-centered design berfokus pada masalah teknis, sedangkan untuk human-centered design berfokus pada dinamika sosial dan juga organisasi. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adalah munculnya pendekatan integratif, di mana design thinking dan agile respon kebutuhan akan solusi yang inovatif dan cepat melalui empati dan iterasi. Kemudian terbelakang yang terakhir adalah desain sprint sebagai solusi praktis, di mana metode 5 hari untuk uji ide cepat dan juga validasi langsung yang dapat mengurangi risiko dalam inovasi produk digital. Oke, kita akan ke pembahasan pada user-centered design dan juga human-centered design. Terdapat beberapa perbedaan di antara mereka, yaitu yang pertama adalah fokus desain yang berbeda, karena user-centered design menitik beratkan pada penyelesaian masalah teknis yang telah didefinisikan. Sedangkan untuk human-centered design memahami konteks sosial dan pengguna. Kemudian untuk keterlibatan pemangku kepentingan, human-centered design mengharuskan keterlibatan multi pihak dibandingkan dengan user-centered design yang fokus pada end user. Kemudian perbedaannya juga terdapat pada kedalaman analisis, di mana human-centered design lebih menyeluruh dengan investigasi sosial organisasional dibandingkan dengan user-centered design yang cenderung terbatas pada kebutuhan eksplisit pengguna. Kemudian untuk tujuan desain, human-centered design sendiri bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan perubahan yang bermakna. Sedangkan untuk user-centered design lebih ke mengoptimalkan fungsi teknis. Kemudian kita akan masuk ke design thinking, di mana design thinking itu merupakan metodologi berbasis empati dan juga inovasi, di mana empati di sini sebagai fondasi yang dapat memahami pengguna secara holistik, mencakup emosi, kebiasaan, dan konteks hidupnya. Dan juga pada desain thinking ini terdapat eksperimen iteratif, di mana eh, para tim menguji ide melalui prototipe cepat dan penyempurnaan solusi berulang. Kemudian pada desain thinking ini juga terdapat kolaborasi interdisipliner, di mana melibatkan berbagai orang dalam mempunyai keahlian tertentu untuk memperkaya perspektif dan juga solusi yang akan dipecahkan. Kemudian di desain thinking sendiri ini juga terdapat solusi sistemik, di mana di dalamnya terdapat merancang produk, pengalaman, dan ekosistem yang berguna untuk mendukung perubahan berkelanjutan. Kita lanjut ke agile development. Agile development di sini merupakan pendekatan iteratif dalam pengembangan perangkat lunak, di mana
terdapat beberapa macam agile development. Yang pertama adalah kristal. Itu metode di mana agile itu fleksibel sesuai ukuran tim. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama untuk kristal clear yang dipakai dalam tim kecil, kemudian ada crystal orange untuk proyek besar dengan dokumentasi yang lebih dalam dibandingkan dengan crystal clear. Kemudian untuk metode agile selanjutnya yaitu Scrum. Scrum ini terdapat sprint terstruktur dengan backlog, peran kunci. Peran kunci ini maksudnya pihak yang mengerjakan sprint ini, yang di dalamnya terdapat product owner, yaitu sebagai pemilik dari project tersebut. Kemudian ada Scrum Master. Scrum Master itu yang menentukan arah-arah sprint-nya agar tidak melenceng dari sprint backlog. Kemudian terdapat developer. Di sini developer ini untuk mengerjakan kode-kode yang telah ditentukan. Kemudian ada juga itu review iteratif pada Scrum. Kemudian metode agile yang selanjutnya terdapat feature driven development, yaitu metode yang berbasis pada feature dan juga desain objek. Metode ini sangat cocok bagi proyek yang memiliki masalah yang cukup kompleks dengan tim besar dan struktur yang ketat. Pada metode agile ini berfokus pada kolaborasi dan juga adaptasi, sehingga menekankan interaksi tim dan respons terhadap perubahan, bukan hanya proses formal atau dokumentasi yang cukup berat. Kemudian terdapat desain sprint. Desain sprint ini merupakan solusi yang inovatif untuk validasi secara cepat, di mana dilakukan dengan durasi 5 hari, yaitu menggabungkan analisis, desain, dan juga pengujian dalam waktu 1 minggu. Kemudian untuk terdapat proses yang namanya prototipe cepat, di mana pada proses ini para tim tuntut untuk menghasilkan solusi visual dan juga interaktif sebelum investasi besar dilakukan. Kemudian terdapat dalam metode ini terdapat proses lain yaitu validasi dengan pengguna nyata, di mana uji coba langsung untuk meminimalkan resiko dan juga meningkatkan relevansi produk pada pengguna umum atau pengguna banyak. Kemudian metode ini juga menekankan kolaborasi multidisipliner, yaitu mengintegrasikan keahlian desain, teknis, bisnis dalam satu proses yang terfokus. Kemudian untuk tahapan desain sprint ini pada hari pertama yaitu tahapan understand atau menentukan tujuan jangka panjang, wawancara dengan para ahli, dan juga memetakan perjalanan pengguna. Pada hari kedua yaitu proses diverge, yaitu brainstorm ide melalui teknik Crazy Eight dan eksplorasi solusi inovatif. Kemudian pada hari ketiga proses decide, yaitu menentukan ide terbaik, membuat storyboard, dan juga menentukan elemen kritis. Kemudian untuk hari 4 dan kelima, yaitu tahap prototipe dan juga tes, di mana pada hari-hari tersebut, tim harus membangun prototipe dengan cepat dan juga mengujinya langsung dengan pengguna nyata. Kemudian pada studi kasus, di sini implementasi desain sprint dalam UI UX pada aplikasi pembelajaran interaktif, di mana aplikasi pembelajaran interaktif ini memiliki nama Belajar Lagi. Studi kasus ini memiliki tujuan untuk memiliki konteks adalah platform pembelajaran interaktif untuk siswa dan mahasiswa dengan metode desain sprint. Kemudian proses desain sprint yang dilakukan selama 5 hari, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga validasi, seluruh siklus diintegrasikan dalam sprint. Kemudian untuk skor kegunaan tinggi, sistem usability scale mencapai 75.1.
yang masuk ke dalam kategori acceptable. Hasil dari eh, implementasi desain sprint pada artikel yang saya baca. Kemudian hasil satu lagi adalah inovasi fitur jelajah, di mana dalamnya terdapat konten video pendek seperti TikTok untuk dukung tren microlearning pada generasi muda. Kemudian kekuatan keterbatasan dan pengembangan lebih lanjut pada artikel yang saya baca tersebut. Yang pertama adalah pada metodologinya yang sistematis, kemudian memakai alat-alat yang modern seperti Figma dan Affinity Program, dan juga hasil usability-nya yang tinggi, di mana tadi hasilnya masih masuk ke dalam kategori acceptable. Kemudian untuk keterbatasannya yaitu demografi responden yang tidak dijelaskan. Ini sangat sayang sekali mengingat eh, aplikasinya merupakan memiliki target khusus kemungkinan pelajar maupun mahasiswa. Kemudian jumlah peserta uji terbatas, mengingat seperti yang kita tahu sendiri bahwasanya untuk mencari sebuah data yang banyak itu sangat sulit. Kemudian analisis kualitatif kurang. Kemudian untuk rekomendasi strategisnya yaitu antara lain perluasan validasi, konsultasi ke pakar pedagogi, kemudian eksplorasi aksesibilitas, dan branding yang kuat. Kemudian juga saran tambahan adalah eh, maksimalkan potensi AI untuk rekomendasi konten adaptif dan juga pelacakan progres belajar. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah eh, user-centered design dan human-centered design merupakan fondasi desain, mana memadukan teknis dan juga konteks sosial untuk solusi yang lebih menyeluruh. Kemudian design thinking dan agile menawarkan pendekatan fleksibel dan responsif berbasis empati dan kolaborasi. Kemudian efektivitas desain sprint merupakan yaitu validasi cepat dan prototipe terfokus pada metode unggulan dalam inovasi produk. Kemudian yang terakhir adalah peluang pengembangan masa depan dengan adanya integrasi artificial intelligence, branding yang kuat dan aksesibilitas untuk menciptakan sistem pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.